kelompok Fraud. Nah, di video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko, kami akan melakukan wawancara kepada pendidik dan juga mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan. Check it out. Mari Bapak. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Safa Tasya Sabila. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok Fraud kelas 2 AP2. Nah, tujuan saya ke sini, saya punya tugas untuk mewawancarai salah satu pendidik dalam mata kuliah manajemen risiko. Nah, sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia, Mbak. Baik, perkenalkan, sebelumnya nama saya Rizky Rardianto. Saya di unit UPA-TIK, yaitu unit pelayan akademik teknik informatika. Umur saya sekarang 29 tahun dan saya sebagai pengelola sistem informasi di unit UPA-TIK Politeknik Negeri Balikpapan. Oke, pertanyaan yang pertama, menurut Pak Rizky, apa resiko terbesar yang dihadapi mahasiswa saat ini? Apakah dari akademik, finansial, sosial, atau kesehatan? Menurut saya sih untuk sekarang ini resiko yang paling besar itu lebih ke resiko akademik ya. Soalnya menurut saya itu lebih banyak distraksi, mulai dari media sosial, game, sampai kegiatan di luar kampus. Yang biasanya kan hal-hal tersebut tuh yang bikin fokus belajar jadi berkurang. Nah, akhirnya tugas numpuk, nilai turun, sama kelulusan bisa ke bawah-bawah tuh. Jadi menurut saya itu yang paling terasa dan paling sering ditemui. Berarti dari sisi akademik ya? Oke, pertanyaan yang kedua, dari berbagai jenis risiko keuangan seperti likuiditas, kredit, pasar, suku bunga, valuta asing, menurut Pak Rizky, mana sih yang paling sering terjadi di perusahaan Indonesia dan mengapa? Kalau saya pernah baca di media-media itu yang lebih besar itu biasanya kalau di perusahaan-perusahaan Indonesia itu yang paling sering muncul itu resiko pasar. Karena kondisi ekonomi kita kan cepat berubah tuh. Nah, terus nilai tukar rupiah naik turun, terus harga bahan baku juga fluktuatif. Jadi perubahan kecil saja bisa langsung berpengaruh ke biaya produksi dan keuntungan perusahaan. Nah, jadi resiko pasar ini sih yang paling sering bikin perusahaan harus cepat beradaptasi. Gitu ya. Oke, ini Pak, pertanyaan yang terakhir. Dari pengalaman Pak Rizky, risiko apa yang sering diabaikan mahasiswa Gen Z, tapi ternyata berdampak besar di masa depan? Nah, ini nih yang biasanya sih saya sering temui ya. Biasanya sering diabaikan sama mahasiswa Gen Z itu biasanya kayak contohnya resiko keuangan pribadi. Nah, banyak nih yang ngerasa kayak udah nanti aja soal tabungan gitu. Terus kayak mulai dari mungkin contohnya kayak tabungan darurat atau misalnya ngatur pengeluaran, terus ditambah lagi godaan pay later atau belanja online. Itu kan mahal banget ya. Padahal kalau kebiasaan ini ke bawah sampai nanti kerja, bisa cukup berat untuk keuangan jangka panjang. Nah, jadi sebenarnya dampaknya besar, cuma sering diabaikan. Seperti itu ya. Oke, cuma 3 pertanyaan. Jadi, terima kasih banyak Pak Rizky atas kesempatannya dan waktu luangnya. Terima kasih banyak, Capa. Boleh minta waktu sebentar nggak Pak? Boleh. Jadi kami ada tugas wawancara tentang manajemen resiko nih. Ya. Kalau misalkan kami berdua mau wawancarain kakaknya mau nggak ya? Boleh. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Amalia dan rekan saya Siti Sofia. Baik teman-teman, sebelum kita mulai wawancaranya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nih, mulai dari namanya siapa, kemudian jurusan apa, dan juga sekarang ini sudah semester berapa? Oke, dari perkenalkan nama saya Kamil Zuhri dari kelas 2 T3 dengan prodi Teknik Elektronika dengan semester 3. banyak. Saya perkenalkan nama saya Sinta dari kelas 2 T2 jurusan Rekayasa Elektro. Sekarang ini saya semester 3. Ya, baik. Jadi sebelum kita mulai, ini saya ingin memberikan sedikit gambaran. Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang perusahaan Adam Aid dan Sariwangi? Belum. Baik, jadi perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Kalau dari Adam Aid itu karena jatuh masalah operasional dan keselamatan, kayak manajemen yang kurang bagus dan perawatan pesawat yang tidak optimal. Nah, kalau dari Sariwangi itu lebih ke masalah keuangan dan hukum. Jadi mereka itu punya utang besar dan ada konflik ilegal. Nah, menurut teman-teman, konflik apa sih yang paling menonjol di kedua perusahaan ini? Jadi untuk
Adam Air itu menurut saya itu tentang teknologi mungkin. Jadi di teknologi dalam perusahaan itu harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau sebuah perusahaan tidak mengikuti sebuah perkembangan, itu tidak bisa sebuah perusahaan itu bakal kalah pasar dengan perusahaan lain. Jadi teknologi dalam perusahaan itu penting. Jadi ketika pesawat itu untuk melakukan operasional dalam penerbangannya, itu ada yang namanya medical check-up atau pengecekan alat ya. Dalam sebuah alat itu harus mengikuti teknologi yang harus diseimbangkan dengan pesawat tersebut. Kalau pesawatnya memang tidak bisa, maksudnya pesawat ini tidak maju atau tidak dalam hal itu tidak bagus lah. Nah, jadi alat yang dipakai itu juga harus setara dengan pesawat yang tidak bagus itu. Jadi itu menurut saya sih. Untuk yang Sariwangi ya. Nah, untuk Sariwangi itu menurut saya itu untuk keuangan sih. Keuangan itu di sebuah perusahaan penting, dan kenapa saya bilang penting itu karena untuk membeli sebuah alat di perusahaan, dan juga mungkin perusahaan tersebut belum bayar utang atau apa gimana gitu kan. Jadi perusahaan tersebut bangkrut atau gimana kan, mungkin ada masalah atau masalah sama perusahaan lain atau gimana gitu kan. Itu sih misalnya. Baik. Kalau menurut Mbak gimana? Jadi kalau menurut saya itu yang di Adam Air ya, keselamatan kerjanya yang mungkin untuk keselamatan kerjanya yang tidak optimal. Jadi ada yang sering terjadi yang namanya kerugian di bagian manajemen. Kalau dari Sariwanginya itu sendiri, mungkin menurut saya lebih ke masalah hukumnya, yang mana karena perusahaan Sariwangi sendiri mungkin hukumnya tidak terlalu diterapkan, sehingga muncul yang namanya kecurangan dalam perusahaan tersebut. Oke, baik. Jadi kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi menurut teman-teman nih, apa sih risiko terbesar di bidang yang sedang teman-teman pelajari sekarang? Dan bagaimana cara teman-teman mengendalikan risiko tersebut? Oke, jadi kendala terbesar saya selama kuliah itu sebenarnya ketika ada project. Tiap semester itu ada project kan. Jadi ketika ada project, kita tuh harus mengumpulkan uang untuk membeli alat tersebut. Ya kan? Kadang teman kelas kita juga ngaret untuk bayar kan. Jadi mau nggak mau kita talangin dulu dia kan. Nah, juga dalam yang kedua itu alat. Jadi alat yang kita beli itu juga bisa rusak. Dalam hal itu alatnya yang memang kurang bagus atau jelek gitu kan. Yang ketiga dalam perakitan pekerjaannya itu juga rumit. Kita juga butuh laptop, coding segala macam, dan untuk bahan-bahannya tuh untuk ngumpulin itu aja tuh. Baik, kalau menurut tempatnya gimana? Kalau menurut saya itu resikonya salah satunya di keselamatan kerjanya, yang mana karena jurusan saya itu teknik elektro kan. Jadi untuk mencegah hal tersebut, biasanya di elektro itu kita ada yang namanya mata kuliah K3. Jadi kita belajar hal-hal tersebut untuk mencegah resikonya yang kemungkinan bisa terjadi kanan saya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut. Baik, saya lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, jadi ini nanti teman-teman bisa langsung jawab aja ya. Baik, soal selanjutnya ada resiko terbesar kalau nunda-nunda tugas sampai deadline adalah A. Dapat nilai A karena tekanan adrenalinnya tinggi. B. Panik, begadang, dan kopi menjadi teman sejati. C. Tugas selesai sendiri karena magic. D. Bisa mabar di gen tanpa rasa bersalah. Kalau menurut saya jawabannya B. Jawabannya B, betul. Kemudian soal yang kedua, resiko karir kalau mahasiswa tidak pernah magang atau buat portofolio digital adalah A. Lulus tapi bingung kerja apa. B. Jadi CEO otomatis. C. Semua recruiter langsung DM LinkedIn kamu. D. Bisa kerja remote di Bali tanpa pengalaman. Kalau menurut saya jawabannya A. Baik, jawabannya benar. Jadi sedikit tambahan teman-teman. Jadi di dunia bisnis seperti Adam Air dan Sariwangi maupun dalam kehidupan mahasiswa, risiko itu selalu ada. Jadi tidak masalah sama kita tahu cara mengelolanya. Mungkin
Cukup sekian, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga wawancara ini bermanfaat dan bisa menjadi refleksi mengenai pentingnya manajemen risiko. Baik, terima kasih. Kesimpulan video kali ini adalah manajemen risiko merupakan proses penting dalam setiap kegiatan organisasi maupun individu karena risiko dapat muncul kapan saja dan di berbagai situasi. Risiko tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun dapat diminimalkan melalui identifikasi, analisis, pengendalian serta pemantauan yang tepat. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, setiap potensi kerugian dapat ditekan dan peluang keberhasilan menjadi lebih besar. Artinya, semakin baik pengelolaan risiko yang dilakukan, semakin pula kita dalam menghadapi ketidakpastian dan memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.